Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Dirian Marsi. Saya dari jurusan PAUD A semester 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menikmati hidup sampai detik ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Baiklah, di sini saya akan berceramah sedikit tentang sejarah pendidikan Islam. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya mempelajari sejarah pendidikan Islam itu sangat penting bagi kita semua karena kita dapat mengetahui sebab akibat kemajuan dan kemunduran Islam baik dari cara didikannya maupun ajarannya. Sebagai umat Islam, kita hendaknya mengetahui sejarah pendidikan Islam agar kita dapat menumbuh kembangkan wawasan generasi yang akan datang di dalam pengetahuan. Sejarah pendidikan Islam itu sendiri memiliki arti ialah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek komponen pendidikan yang pernah terjadi dan pernah dilakukan oleh umat Islam dengan berpedoman pada ajaran Islam sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sejarah pendidikan Islam ialah kejadian pada masa lampau yang terjadi pada zaman Rasulullah dan berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Secara umum, sejarah mengandung kegunaan yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia, karena sejarah menyimpan atau mengandung kekuatan yang dapat menimbulkan dinamisme dan melahirkan nilai-nilai baru bagi pertumbuhan serta perkembangan kehidupan umat manusia. Tujuan mempelajari sejarah pendidikan Islam ialah agar kita dapat mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan sejarah pendidikan Islam dari zaman lahirnya Rasulullah SAW sampai sekarang. Dan yang kedua, kita dapat mengambil manfaat dan proses dari proses pendidikan Islam tersebut agar kita dapat memecahkan problematika pendidikan Islam pada masa kini. Dan yang terakhir, kita dapat memiliki sikap positif terhadap perubahan dan pembaruan sistem pendidikan Islam. Kegunaan sejarah pendidikan Islam terdapat dua aspek. Yang pertama, aspek umum dan yang kedua aspek khusus atau akademis. Yang aspek umum ialah sejarah pendidikan Islam sebagai faktor keteladanan yang terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Sedangkan kegunaan Islam secara khusus ialah atau secara akademis yaitu untuk memberikan perbendaharaan atau perkembangan ilmu pengetahuan atau teori dan praktek, juga untuk menumbuhkan perspektif baru dalam rangka mencari relevansi pendidikan juga menumbuhkan segala bentuk perubahan dan perkembangan ilmu teknologi. Cukup sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.